Tapi republik ini kan hidupnya ugal-ugalan, nggak punya tabungan. Ya. Tabungan paling besar di dunia ini adalah pemerintah Norwegia, 1,4 triliun dolar. Jadi Norwegia kan kaya minyak. Jadi harga minyak tinggi dia jual. Kalau kita kan harga minyak tinggi kita hambur-hambur. Ya. Dan ingat, BBM itu barang busuk, fosil, merusak kehidupan umat manusia. Jadi kita subsidi, kita promosi barang busuk, coba ngutang gitu. Kalau Indonesia rumusnya itu. Nah, apa beda utang zaman Pak Harto dan sekarang? Ya seperti Jokowi ini nggak disiplin. Dia bangun ibu kota, mau jadi apa katanya, tuan rumah Olimpiade. Ibu kota belum beres nih, udah mau tuan rumah Olimpiade. Uangnya dari mana? Ya cetak uang aja gitu. Utang dilakukan oleh satu negara itu karena belanjanya lebih besar dari pendapatannya kan. Sama kita juga gitu kan. Belanja lebih besar dari pendapatan, ya utang. Sebetulnya ada lagi pakai tabungan. Tapi republik ini kan hidupnya ugal-ugalan, nggak punya tabungan. Melanggar surat Yusuf ayat 4354. Surat Yusuf ayat 4354 itulah prinsip ekonomi Islam itu. Kalau keadaannya sedang baik, kalau panen kamu bagus, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Itu kata Nabi Yusuf. Firman sebetulnya kan. Karena hidup ini naik turun. Sehingga 7 tahun dari sekarang, kata Nabi Yusuf, waktu terjadi paceklik kita nggak susah pakai tabungan. Nah, kisah Nabi Yusuf itu diikuti oleh Singapura, Norwegia, Timor Leste yang nggak ada negara Islamnya. Kita yang negara Islamnya nggak ngikut. Jadi di Singapura, kebetulan anak saya yang paling besar kerjanya di Singapura. Ayah kan kaya-kaya, nggak ada orang miskin di Singapura. Itu pun dikasih BLT. Yang dikasih BLT itu keluarga dengan pendapatan di bawah 100.000 dolar Singapura. 100.000 itu besar loh. Di bawah itu otomatis dapat BLT berapa, 2.000 dolar Singapura atau kalau nggak salah, saya lupa ya. Anak saya malam ini datang, nanti saya cek lagi. Di Kanada, anak saya yang kedua di Kanada baru dapat tax return gitu, jadi diakselerasi ya. Dia kan kerjanya sosial, bantuin korban AIDS dan narkoba. Kalau di sana tidak dipenjara, di sana itu rehabilitasi, dimanusiakan kembali gitu. Itu keahlian anak saya yang perempuan ini. Tapi masih dikenakan pajak dia kan. Nah, tapi setelah dihitung di akhir tahun, oh anak saya nggak boleh dipajakin, dapat tax return 2.000 dolar. Ya itu rezeki Nabila lah, saya bilang. Yang nggak bisa ngasih, karena ada yang ngasih gitu. Malaysia juga, Malaysia tabungannya namanya EPF, Employment Provident Funds. Jadi dipotong gaji pegawai kerajaan dan pegawai swasta. Jadi IPF-nya ada 2, pegawai kerajaan sama pegawai swasta, itu dipotong, tabung gitu. Jadi kita ya ada sih ya kecil lah, potongannya cuma 2%. Gimana kalau nabung 2% ya kita nggak, hari tua kita nggak bagus lah. Saya aja hari tua saya nggak bagus. Saya sudah pensiun saya cuma 3.400.000. Mana bisa menikmati hari tua. Jadi kalau kita pensiun itu, hari ini pensiun, besoknya kita harus kerja lebih keras. Jadi kapan istirahatnya kan? Iya kan 3,4 juta cukup buat gaji supir aja.
Itu pun nggak cukup ya gaji supir. Nah, yang begini-beginilah yang kita tuntut. Tapi saya dengar dari teman-teman anggota DPR disitir surat Yusuf itu oleh Sri Mulyani pada pertemuan menjelang akhir pembahasan RAPBN 2023. Memang kita cobalah pengaruhi gitu. Ada adik kelas saya, murid saya, Budi Hikmat namanya, yang rajin campaign. Nanti kalau teman-teman, dia lagi sedang ambil S3, menjabarkan surat Yusuf itu, ya, konteksnya dalam ekonomi. Sudah banyak ditiru oleh ekonomi-ekonomi di dunia ini. Kita aja yang dablek sampai sekarang. Jadi kalau rezeki non-plok, wajib dihabiskan tahun itu juga gitu. Kalau lagi krisis gimana? Yang ngutang gitu. Kiatnya begitu. Nah, tabungan paling besar di dunia ini adalah pemerintah Norwegia, 1,4 triliun dolar. Jadi Norwegia kan kaya minyak. Jadi harga minyak tinggi dia jual. Kalau kita kan harga minyak tinggi kita hambur-hambur, ya. Subsidi BBM, harga minyak tinggi, yang menikmati subsidi BBM itu ya kita yang punya mobil sama motor. Orang miskin lah nggak punya sepeda motor. Dan ingat, BBM itu barang busuk, fosil, merusak kehidupan umat manusia. Jadi kita subsidi, kita promosi barang busuk, coba. Nah, oleh Norwegia, BBM-nya atau minyaknya dia jual harganya sekarang 90 dolaran, yang dipakai di APBN-nya cuma 3%. Sisanya ditabung, namanya SWF, Sovereign Wealth Funds. Saudi punya, ya, negara-negara sekuler punya. Amerika nggak punya, tapi negara bagiannya punya gitu. Supaya hidup kita dalam jangka panjang itu tidak gonjang-ganjing seperti roller coaster. Ya, everywhere sebagian besar seperti itu. Nah, oke, yang ngutang gitu, kalau Indonesia rumusnya itu. Nah, apa beda utang zaman Pak Harto dan sekarang? Zaman Pak Harto seluruh utang itu adalah pinjaman luar negeri. Nggak keluarkan surat utang, nggak, no. Karena zaman Pak Harto ingin membalikkan kebijakan Orde Lama yang kerjanya nyetak uang terus. Makanya inflasinya tinggi, ya, cetak uang gitu. Jadi nggak disiplin. Ya seperti Jokowi ini nggak disiplin. Dia bangun ibu kota, mau jadi apa katanya, tuan rumah Olimpiade. Ibu kota belum beres nih, udah mau tuan rumah Olimpiade. Uangnya dari mana? Ya cetak uang aja gitu kan. Tapi kalau kita pinjem kan ditanya uangnya buat apa? Oh buat tuan rumah Olimpiade, ya nggak bakal ada yang ngasih gitu. Jadi disiplinnya itu Bang. Jadi dipaksa disiplin. Pak Harto juga nggak mau disiplin, tapi nggak dapet. Ada persyaratan. Kemudian kalau ekonomi Indonesia sedang susah, kita bisa lapor ke negara-negara pemberi utang itu. Kita lagi susah nih, mohon keringanan. Nah, keringanannya berupa pemotongan utang atau penundaan pembayaran utang. Forumnya ada, namanya Paris Club di Paris. Jadi ketemu deh tuh negara donor dengan negara yang sedang kesulitan. Oke, maunya apa? Itu biasanya dikaitkan dengan politik. Oke, tapi demokrasi harus dijaga, human right gitu-gitu. Yang namanya juga minta gini kan. Nah, sekarang 85% utang kita itu surat utang. Oke, 85% surat utang. 15%-nya lagi pinjaman seperti yang zaman Pak Harto dulu. Jadi pinjamannya makin lama makin kurang. Karena rese kalau pinjem tuh. Contohnya rese itu MRT. MRT itu pinjaman dari Jepang. Kalau kereta cepat pinjaman dari Cina. Bunganya kalau Cina itu 2%.
Kalau Jepang 0,2%. Habis rese Jepang, kenapa? Wah, harus begini lah, harus begini. Uang pinjamannya tuh nggak masuk ke kas negara, langsung ke kontraktornya. Lihat manajemen pembangunan MRT kan bagus banget, hasilnya bagus banget. Sekarang kereta cepat kita nggak tahu seperti apa, rese gitu. Nah, pemerintah kan terdiri dari para politisi dan teknokrat yang makin gampang korupsi kan, karena KPK-nya udah dilumpuhkan gitu. Nah, kalau sama Cina cincainya gampang. Saya dengar sih untuk MRT itu katanya uangnya udah bertaburan kemana-mana. Komandannya siapa? Rini Sumarno. Menteri yang ngurus kereta api tidak dilibatkan. Jadi nolong aja proyeknya itu. Yonan waktu itu kan. Sehingga Jonan nggak mau ikut meletakkan batu pertama itu, nggak mau. The uniqueness of Jonan tuh gitu, dia punya prinsip gitu. Yang lain-lain memang bisa bodoh.